saat semuanya masih baik-baik saja. Di saat kita masih bisa melayani dengan lega. Di saat duduk berdekatan bukan menjadi sebuah batasan. Di saat tawa dan cakap tak dihalangi apapun. Di saat sentuhan belum menjadi sebuah larangan. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia yang positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Namun saat pandemi datang, semuanya terasa berbeda. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus beribadah dengan suasana yang berbeda. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ajak mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa bersama. Haleluya, bagi Tuhan yang kepakurat pemurah kebaikan senyata dalam kami. Hari syukur kami masih buat ibadah berbakti kepadamu. Kami mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Sebelum kami akan menerima firman-Mu, mari Engkau kuduskan hati kami semua. Layakkan kami untuk menerima, mendengar dan menerima firman-Mu. Biar firman-Mu akan jatuh di tanah-tanah hati kami yang baik, dan itu akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan untuk bertemu teman pun kita tidak bisa. Dan waktu berbulan-bulan yang harus kita habiskan di rumah saja. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe mengunjungi Lalu, rumah ibadah. terdengarlah kabar yang sedikit melegakan. Kesiapan pengurus gereja di tengah pandemi COVID-19 pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru dan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam peraturan gubernur ini, pemerintah daerah mulai melonggarkan aktivitas ekonomi maupun keagamaan di Sulawesi Utara. Namun pelonggaran ini harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga mencegah penyebaran virus COVID-19 di bumi nyiur melambai. Dalam kunjungan di rumah ibadah, gubernur berpesan pada pihak gereja yang mulai bersiap untuk melakukan ibadah bersama jemaat di dalam gedung gereja agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan, sehingga rumah ibadah tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona di Kota Manado. Kemudian,
kita dapat kembali beribadah di gereja. Namun, dengan keadaan yang berbeda. Saat ini, menggunakan masker merupakan hal yang menyelamatkan diri sendiri serta orang lain. Di saat menjaga jarak merupakan tindakan heroik yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bersama. Dan di saat pembersih tangan harus dibawa kemana-mana. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 30 Oktober 2020 terdapat penambahan 2.897 kasus baru COVID-19 sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Pasien sembuh bertambah 4.517 orang sehingga total kasus sembuh sebanyak 3. Dengan angka positif yang selalu naik dan keadaan menjadi semakin tidak pasti, semuanya kembali diperketat. Merayakan hari kelahiran Yesus pun harus dari rumah. Namun, itu tidak mengurangi sukacita beribadah. Mari sama-sama katakan. Tas surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Katakan bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar. Ya Tuhan, terima kasih karena sampai saat ini aku masih dalam keadaan yang sehat walau dunia sedang dilanda pandemi. Aku bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan aku. Tahun 2020 ini akan segera berakhir dan kasih Tuhan selalu nyata di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini. Aku yakin Tuhan akan selalu menyertaiku saat memasuki 2021.